Kenangkihan Tuhan Yesus ku surga enda, ibuat ibas Yohanes 6 ayat 60 sah 65. Yohanes 6 ayat 60 sah ku ayat 65. Si ogekan secara antiponal, kita kari si diberu lebih ngogekan ayat si genap, makana kam si dilaki kari ngogekan ayat si ganjil. Si diberu ngogekan ayat si genap, si dilaki ngogekan ayat si ganjil. Yohanes 6 ayat 60 sah 65, mari si ogekan ras-ras. Enterem ajar-ajar Yesus ngerana nina, pengajaran enda mesrasa, isi ngasup megi kenca. Amina lagi alit sinuri kenca manbana, ia te Yesus ngemaka terem kala jungut-jungut kena ia. Emaka ninaman kala tondelkin ukurdu megi pengajaranku enda. Bukan dia ada idahndu anak manusia sira isurga nari mulihkan nangkih ku ingan nandube. Si penggelukan manusia kesah dibatakap, gegeh manusia labolit artina. Kata singgo ku katakan manbandu rena ibas kesah dibatanari. Kata me si mereken kegeluhan manbandu. Tapi lit piga-piga ibas kam late, tang nanari pe ngoi teh Yesus isi pagin silate manbana jana isi sindayakan ia. Tole dina Yesus, perbahan si katakan manbandu. Isepe labo banci indahi aku, adilakin ipesikap bapa dalan manbana guna dahi aku. Terjeng-jeng dasana, majuah-juah manbanta krina, majuah-juah manbandu Moria, majuah-juah manbandu Mamre, majuah-juah manbandu Zaitun, majuah-juah manbandu Permata. Iya luar biasa. Ngo absen krina me bage. Perpulungan sekalian Tuhan, kai ngesiman peringatan tabasuari si senda. Apa yang kita peringati hari ini? Tuhan Yesus naik ke sorga. Pada hari yang keberapa Yesus naik ke sorga? Piga nindo ye. Kasihan lebih kali-kali kurang-kurang tambah-tambah. Pada hari yang ke-40. Pada hari yang ke-40 Yesus naik ke sorga. Dihitung dari sejak kapan itu? Hah? Sejak kematian atau kebangkitan? Sejak kebangkitan. Yesus naik ke sorga 40 hari setelah kebangkitannya. Dan 10 hari kemudian, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya butuh 3 hari Yesus mengalahkan maut. Hanya butuh 3 hari Yesus turun ke dunia orang mati mengalahkan maut. Tapi Yesus butuh 40 hari untuk meyakinkan para murid, untuk meyakinkan orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa dia telah bangkit dan akan naik ke surga. Bicara kapndu sendah ya keke, pagi namis ya nangkih ku surga. Kemungkinan besar orang akan berkata, ya lu tuh handai ya keke. Paling handai idahna saja nge. Pengidahna saja nge, beguna nge. Tapi dalam 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang. Yesus menampakkan dirinya kepada para murid, bahkan kepada 500 orang. Dan bahkan dia menampakkan bekas lukanya kepada Menise. Karena Tobas tidak
karena tidak melihat. Langa dadap na langa kenyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini yang menjadi bahan khotbah kita hari ini. Jauh sebelum Yesus disalib. Kejadian ini jauh sebelum Yesus disalib. Keesokan harinya setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan hanya 2. Aku sendah bagi anak sekolah minggu kamu bahane. 2 ikan dan 5 roti. Jadi orang banyak mengejar-ngejar Yesus bukan karena mereka percaya Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Bukan karena dia percaya Yesus adalah Juru Selamat. Tapi karena mereka merindukan mujizat yang diberikan oleh Yesus. Sehingga di saat mereka menemui Yesus, Yesus menerangkan bahwa dia adalah roti hidup. Barang siapa yang memakan roti tidak akan haus, tidak akan lapar. Dikatakan maka ia roti surga. Semua orang menolak dan berkata, kai ngesi belas kene. Adisi oge bas ayat sebelumnya, mereka bersungut-sungut dengan perkataan, Yesus aku adalah roti kehidupan. Orang yang memakan tubuhku tidak akan lapar lagi. Orang yang minum darahku tidak akan haus lagi. Maka ibas bahan khotbah ta endape, kain dikatakan na ijenda. Maka na kain na magi kata Jesus enterem ajar-ajar Jesus ngerana nina. Pengajaran na enda mesrasa. Ia ising ngasup megikensa. Kalau kita baca ya dari ayat sebelumnya, kita melihat bahwa mereka berkata bahwa dia hanya anak seorang tukang kayu. Dia anak Yusuf, kita mengenal orang tuanya. Bagaimana mungkin dia berkata dia datang dari sorga? Bagaimana mungkin dia berkata dia adalah roti kehidupan? Arkiteken kala enda hanya sebatas doni ngenca pengharapan nama Tuhan Yesus. Sehmakana katakan Yesus, akulah roti kehidupan. Mereka menolak. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kenapa Yesus naik ke sorga? Kenapa Yesus harus naik ke sorga? Yang pertama adalah seperti yang difirmankan dalam bahan khotbah kita. Dia berasal dari sorga dan dia akan kembali ke asalnya. Sebab nina pendejenda kugan dia adi dahandu anak manusia sirah isurgan dari mulihkan ya. Tanda petik mulihkan nangkih kuingan nandube. Dia kembali ke tempat asalnya. Yesus berasal dari sorga. Dia telah turun ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus dosa kita. Dan tugasnya di dunia telah selesai dan dia kembali ke asalnya. Yesus adalah sejak dari awal berada di sorga. Dan dia kembali ke rumahnya. Yesus kembali ke sorga tempat asalnya. Dan yang kedua adalah kenapa Yesus naik ke sorga? Membuktikan bahwa pekerjaan penebusan sudah sempurna. Ulang me adi secara manusia di akur-ukur. Riahan ngemindai kuakap Yesus sela nangkih ku surga. Aku lebih bangga mindai inda Yesus kundai. Laku te inda jelmana, laku te anggota lu kena kematian inda jelmana nita. Secara manusia kita lebih bangga bicara mindai Yesus lah nangkih ku surga. Tapi Yesus nangkih ku surga membuktikan bahwa pekerjaannya untuk menebus dosa manusia telah selesai.
perkataan Yesus di salib nina. Sudah selesai. Sudah selesai. Dahin Yesus reh kudoni emkapkan menebus dosa manusia dan sudah selesai dilakukan. Dan yang ketiga adalah menyiapkan tempat bagi orang percaya. Menyiapkan tempat bagi orang percaya. Maka Nabi bicara pelit kapling tabas donienda, isurga ngulit kapling ta. Amin. Minggu siamin kenlit kerinaingan tay jahe. Rumah bapang kumbas nina. Kujah aku, gelah ija aku ije kam pagi. Dia mempersiapkan jalan untuk kita. Mesiamin kenengguli ingan tajah, amin. Mesiamin keneng meriah hijah. Buka ura. Mesiamin keneng meriahan hijah ngasa jenda. Ngumbiar ya kerina leben kujo. Nanay pangsa na pengamin kensa. Dilema ya menjawabnya ya. Adiningan ya riahan jah leben dagi kam kujah ning lu kita ngid eme. Kita percaya kita sudah punya tempat di sana. Kita percaya bahwa di sana lebih indah daripada di dunia ini. Tapi uga maka kapdula kita ngit leben kujah. Uga ninte, langit kita tak riahan jong asa jende. Hah? Langali simulih jahnari kuange. Belum ada yang kembali dari sorga mengatakan riahan jahna kayak kujala kita. Langa dia nak kutata tanggum terem kal si babaku Bandungen dami bagi. Sebab meriah kal Bandung ahita kujah kita, sebab memulih kita kujo. Walaupun di sana tempat yang lebih indah, jarang ikal jel manggit leben kujah. Kayaknya sebab nih, kurang dengar yang kita tak nariahan jah. Dan yang keempat adalah dengan bangkitnya Yesus dan naik ke sorga, Roh Kudus turun atas setiap orang percaya. Yohanes 16 ayat 7 berkata, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Jadi di saat Yesus masih di dunia ini, dia akan hanya bertemu dengan sekelompok orang. Mungkin kalau jauh didengar ngencanan de Yesus. Karena dia hanya terbatas di tempat tertentu. Tapi di saat Roh Kudus turun, setiap orang yang percaya dipenuhi oleh Roh dan dapat memberitakan firman Tuhan kemana saja mereka pergi. Amin. Turunnya Roh Kudus membuat semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Turunnya Roh Kudus membuat semakin banyak karunia yang diberikan. Roh Allah telah diberikan kepada kita untuk melakukan hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan naiknya Yesus ke sorga, Roh Kudus turun atas orang percaya. Sehingga ke-12 murid Yesus memberitakan tanpa rasa takut berita keselamatan ke penjuru dunia. Maka ku kalak Karo, ku kalak Batak, ku kalak Jawa, ku kalak Kai penggu karena berita Yesus. Yesus tidak terikat di suatu tempat. Tapi Roh Kudus turun atas setiap orang percaya. Janah si terakhir yang mengungkapkan mengapa Yesus naik ke sorga. Menjadi jaminan bahwa dia akan datang kembali. Yesus naik ke sorga, reh denga pagi aku ndahi kam, gelah ija aku ije kampe. Yesus naik ke sorga sebagai jaminan untuk kita bahwa dia akan datang kembali dalam kedatangannya yang kedua kali.
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Berarti kalau mati ibas Tuhan akan dibangkitkan berdasarkan kitab 1 Tesalonika, akan dibangkitkan terlebih dahulu. Maka kita singgeluh dengar tupung reh Yesus kedua kalikan, yang angkat ke surga guna jumpa ras Tuhan Yesus nih. Jadi baik orang mati maupun orang hidup, di saat Yesus datang yang kedua kali akan dihakimi. Jadi perpulungan sekalian Tuhan, berarti gunduari lang ngaboka lit orang tua tandai sisah ke surga, bagaimana? Dia berada dalam tempat penantian, Firdaus, menyerupai surga tapi belum surga. Mereka sedang berada dalam tempat penantian. Reh pagi Yesus kedua kali kan maka ihakimina kala singgeluh ras kala singgo mati. Menjadi jaminan buat kita bahwa kenaikan Yesus akan mengingatkan kita bahwa Dia akan datang kembali. Apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, apa yang telah diucapkan oleh Yesus semuanya nyata terjadi. Dan sekarang yang kita tunggu adalah kedatangannya yang kedua kali. Baik ngeluh entah ngomate pagi kita ibas Yesus reh kedua kali kan. Kita dapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Karena jika kita mati saat ini, kita mati dalam nama Tuhan Yesus. Kita mati bersama Tuhan. Dan jika kita masih hidup pada saat itu, kita juga tetap didapati setia mengikut Yesus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan difirmankan dalam bahan khotbah kita. Lid piga-piga ibas kam silate. Sampai sekarang juga masih banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Sampai sekarang juga masih banyak orang yang tidak percaya Yesus adalah juru selamat. Tapi apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam bahan khotbah kita ini, ternyata iman kita adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan kita bukan karena kehebatan kita dibanding yang lain. Keselamatan kita bukan karena kita lebih mengerti kasih Tuhan dari yang lain. Tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Kita baca dalam ayat yang terakhir dalam bahan khotbah kita ini. Tolenina Yesus, perbansiai ku katakan man bandu, ise pelabo ban cindahi aku adilakin sikap bapa dalan man bana gunandahi aku. Jadi tidak ada yang bisa memegahkan diri, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak menganugerahkannya kepadanya. Jadi labolit ICP banci selamat adilakin arkiteken perkuahate Tuhan. Jadi kalau kita selamat karena kasih karunia Tuhan, adakah yang masih kita ragukan lagi tentang keselamatan kita? Adilit kala sinungkun man bandu adi basuarienda kam harus nading kendonienda ngoi kam yakin masuk surga gua ngenindu. Gua ngenindu Moria. Gua ngenindu Mambre. Yakin, ini bagai. Karena bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Orang yang sudah dikasihi Tuhan sebaiknya melakukan kasih dalam hidupnya. Jadi perbuatan baik kita itu bukan sebagai jaminan keselamatan kita. Tapi itu hanya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Kita mau menolong orang lain, kita mau berbaik hati, kita mau mengampuni, kita mau menjalankan perintah Tuhan bukan sebagai jaminan keselamatan. Tapi sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita belum yakin masuk surga di saat kita dihakimi di hari penghakiman. Karena semuanya oleh
anugerah Tuhan. Jadi kala singgo ngalokan keselamatan, teridah arah perbahananna sabtep wari. Bagaimana orang percaya pohon jeruk adalah pohon yang bagus, pohon yang baik jika tidak menghasilkan buah yang manis. Ugange kala te adik kita kala arkini te kena labu teridah arah perbahanan. Jadi basuari enda teman tanina anak manusia mulih kenangkih ku surga. Memang dari sanalah asalnya dan dia akan kembali ke sana. Bagepe kita kerina, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tadi ini waktu nang indah kerina, siap raslah siap kita. Ading godung jenda rumah dunia Tuhan, rumah kita yang di dunia ini akan dihancurkan. Ini bagian Petrus. Ading goseh paksana nina Tuhan, rumah kita yang di dunia ini akan dihancurkan dan kita akan masuk ke rumah kita yang baru. Lah boleh alasan, tik nari kal Tuhan lang kal dung dahin ku dunia inda. Tik nari kal Tuhan anakku lang adung sekolah. Tik nari kal Tuhan enda lang ka dung ku kerjakan tugas si berikan ibas pendahinku. Tidak ada alasan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, adi mari nina gundari harus sitadingkan dunia inda. Tapi labo kita biar kita tidak takut karena kita percaya baik di dunia maupun kita meninggalkan dunia ini, kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Labulit kai pengasup nirangkan kita ras keleng ate Tuhan. Baik kematian bagepe kegeluhan, kita adalah milik Tuhan. Jadi mari kekelengan Tuhan, tetap sisaksikan Yesus adalah Yesus yang telah bangkit dan naik ke sorga. Dan pada hari yang ke-50 akan turun Roh Kudus untuk melengkapi kita, menuntun kita, mengingatkan kita kembali akan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Amin ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur Tuhan katandung walukan kami. Yaminkan kami kal Tuhan, makana kamu gonakih ku surga, guna nikapkan ingan man kami. Gelahna tuhu-tuhu Tuhan ijakam ije kami pe. Kenang kehendak surga pengingatkan kami, maka narah dengar kam pagi guna banci menghakimi kalak singgeluh ras singgo mate. Maka ajari kami Tuhan, gelah kata wari pekam reh kudoni enda guna menghakimi kalak singgeluh ras singgo mate. Maka tuhu-tuhu kami tetap